Saudara sekalian, Shalom. Haleluya. Kita semua mendapat rahmat anugerah untuk hidup di hari yang baru ini. Dan seperti biasa kami ingin menyampaikan renungan singkat yang pagi hari ini saya beri tema kisah seorang nabiah yang total berserah. Diambil teksnya dari Hakim-Hakim pasal 4 ayat 4-10 berbunyi demikian. Pada waktu itu Deborah, seorang nabiah, istri Lapidot, memerintah sebagai hakim atas orang Israel. Ia biasa duduk di bawah pohon korma, Deborah, antara Rama dan Betel, di pegunungan Efraim. Dan orang Israel menghadap dia untuk berhakim kepadanya. Ia menyuruh memanggil Barak bin Abinoam dari Kadeshi di daerah Naftali. Lalu berkata kepadanya, bukankah Tuhan Allah Israel memerintahkan demikian? Majulah, bergeraklah menuju Gunung Tabor dengan membawa 10.000 orang Bani Naftali dan Bani Zebulun bersama-sama dengan engkau. Dan aku akan menggerakkan Sisera, panglima tentara Yabin, dengan kereta-keretanya dan pasukan-pasukannya menuju engkau ke sungai Kison, dan aku akan menyerahkan dia ke dalam tanganmu. Jawab Barak kepada Deborah, jika engkau turut maju, aku pun maju. Tetapi jika engkau tidak turut maju, aku pun tidak maju. Kata Deborah, baik, aku turut. Hanya engkau tidak akan mendapat kehormatan dalam perjalanan yang engkau lakukan ini, sebab Tuhan akan menyerahkan Sisera ke dalam tangan seorang perempuan. Lalu Deborah bangun berdiri dan pergi bersama dengan Barak ke Kadeshi. Barak mengerahkan suku Zebulun dan suku Naftali ke Kadeshi. Maka 10.000 orang maju mengikuti dia. Juga Deborah maju bersama-sama dengan dia. Saudaraku, sering terjadi perdebatan di dalam konteks bahkan gereja atau dalam konteks duniawi tentang kepemimpinan seorang wanita. Banyak orang berpikir bahwa wanita seharusnya hanya di rumah menjaga anak-anak, membesarkan anak-anak, mengurus rumah tangga, dan bukan menjadi pemimpin. Namun secara umum, walaupun banyak benarnya, tetapi kalau Tuhan kehendaki, tidak jarang wanita bisa menjadi pemimpin yang bukan saja handal, tapi mengagumkan. Dan sejarah dunia membuktikan hal itu. Dalam kisah yang kami baca tadi, ada seorang wanita, seorang nabi perempuan yang disebut nabiah. Namanya Deborah, istri Lapidot, yang menjadi seorang nabi sekaligus menjadi hakim pada zaman itu. Hakim dalam konteks zaman itu adalah seorang pemimpin bangsa yang dalam hal ini bisa disebut sebagai seorang raja. Dan yang luar biasa adalah wanita ini bukan saja wanita yang sungguh-sungguh menjunjung tinggi iman dan integritasnya, tapi juga wanita yang tentunya sangat dihormati. Dalam posisi di zamannya itu yang sangat menarik menurut saya adalah dia wanita yang sangat sederhana. Bahkan dalam bacaan tadi dikatakan bahwa dia sering duduk di bawah pohon korma pada saat dia melakukan tugas sebagai hakim, di mana banyak orang Israel datang untuk mencari keadilan dalam berbagai persoalan kehidupan. Dan dia melakukan itu di bawah pohon korma. Yang luar biasa adalah ini seorang pemimpin yang mengagumkan menurut saya karena diwarnai dengan kesederhanaan. Bukan pemimpin yang glamor, yang selalu tampil wah. Karena pemimpin yang glamor dan selalu tampil wah, itu berarti memerlukan biaya yang mahal. Dan itu sebabnya banyak orang yang jadi pemimpin dengan gaya glamor, akhirnya dia melakukan korupsi atau menerima gratifikasi sehingga kepemimpinannya menjadi corrupt, buruk adanya. Nah, dalam keadaan umat yang terjepit pada waktu itu karena penjajahan dari Yabin, Raja Yabin, orang Kanaan, dan Tuhan kemudian berbicara kepada Deborah supaya memanggil seorang lelaki yang bernama Barak, dan Barak disuruh dengan mandat untuk memimpin bangsa Israel melawan Yabin dengan panglimanya yang bernama Sisera. Yang sangat menyedihkan adalah Barak berkata, kalau
kau ikut maju berperang, saya akan maju. Kalau engkau tidak ikut maju dan tidak pergi, saya juga tidak akan pergi. Yang luar biasa, Deborah kemudian berdiri sebagai bukti komitmennya, perhatiannya, kesungguhannya terhadap umat yang menderita. Dia bekerja sepenuhnya, berserah penuh kepada tangan Tuhan, dan melakukan tugas panggilannya. Sehingga kalau sudah ikuti cerita itu, akhirnya peperangan itu terjadi dan bangsa Israel dilepaskan dari Yabin, raja Kanaan. Saudaraku, kisah ini kisah wanita yang sederhana dan berserah penuh menjadi teladan yang sangat baik untuk kita dalam kehidupan. Dalam kehidupan ini kita menghadapi banyak tantangan, kesulitan, macam-macam, termasuk Omikron sekarang yang sangat mengkhawatirkan. Tetapi saudara, kita mau belajar bersama-sama bahwa Tuhan itu penolong. Karena itu kita harus dengan segala kesungguhan berserah pada Tuhan. Sekaligus juga mengerjakan bagian kita dengan segala kesungguhan dan sekaligus kesederhanaan. Dengan kesederhanaan dan kesungguhan, maka Tuhan memakai kita melakukan tugas yang seharusnya dipercayakan kepada kita, dan kita bisa menjadi pemimpin yang baik sebagaimana seharusnya seorang pemimpin. Jadi tidak peduli laki atau perempuan, yang penting adalah bergaul dengan Tuhan, yang penting adalah berserah penuh kepada Tuhan dan mewarnai kepemimpinannya dengan kesederhanaan demi umat yang dipimpinnya. Dan saudaraku, mari kita menjadi orang yang banyak berserah pada Tuhan dan beriman, karena itulah kehendak Tuhan bagi kita. Kiranya hari ini Tuhan menolong kita semua. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Bapa Surgawi, terima kasih. Kami belajar dari seorang wanita bernama Deborah. Siapapun seseorang kalau Tuhan mau pakai, Tuhan kehendaki bisa menjadi luar biasa. Karena itu Bapa Surgawi, tolonglah kami untuk menjadi orang yang selalu berserah penuh kepadamu. Dan juga menjadi orang yang selalu rela berkorban dan hidup dalam kesederhanaan. Karena orang-orang yang seperti itulah Tuhan pakai. Supaya kami juga bisa menjadi teladan dan memimpin anak-anak kami menjadi orang-orang yang takut akan Tuhan. Terima kasih kepadamu. Inilah doa kami. Tuhan menolong kami hari ini, memberkati negeri kami, memberkati gereja dan pelayanannya di tengah pandemi. Inilah ya Tuhan permohonan kami dalam nama Yesus. Amin. Saudaraku, terima kasih, Tuhan memberkati.